Selamat siang teman-teman dan dosen pengampu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai teori keputusan lanjutan, khususnya tentang pohon keputusan atau decision tree dalam pengambilan keputusan bisnis. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena dalam dunia bisnis maupun orientasi, seorang manajer sering dihadapkan pada berbagai pilihan keputusan yang memiliki resiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu proses pengambilan keputusan agar lebih rasional, sistematis, dan jelas datanya. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian teori keputusan, jenis-jenis keputusan, konsep pohon keputusan, langkah analisis, hingga metode EMV dalam penentuan keputusan terbaik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini terlebih dahulu. Tujuan pertama yaitu memahami konsep dasar teori keputusan dalam dunia bisnis. Dalam praktiknya, setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai permasalahan yang dibutuhkan keputusan secara cepat dan tepat. Namun, keputusan yang diambil tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya berdasar intuisi saja. Dibutuhkan analisis dan pertimbangan yang matang agar keputusan tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Melalui teori keputusan, seorang manajer dapat membandingkan beberapa alternatif pilihan sebelum menentukan keputusan akhir. Dengan demikian, risiko kerugian dapat dikurangi dan peluang keuntungan dapat meningkat. Tujuan berikutnya adalah memahami penggunaan pohon keputusan atau decision tree sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk menggambarkan berbagai kemungkinan kondisi yang dapat terjadi di dalam suatu keputusan bisnis. Dengan adanya diagram tersebut, perusahaan dapat melihat hubungan antara pilihan keputusan, kemungkinan keadaan, serta hasil yang akan diperoleh dari setiap alternatif. Selain itu, tujuan terakhir dari pembelajaran ini yaitu mampu menentukan strategi terbaik berdasarkan nilai EMV atau Expected Monetary Value. Dengan memahami metode EMV, perusahaan dapat menentukan pilihan yang paling menguntungkan berdasarkan probabilitas dan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu, teori keputusan menjadi salah satu metode yang paling penting dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya teori keputusan. Teori keputusan merupakan metode yang digunakan untuk membantu seseorang atau perusahaan dalam menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Dalam dunia bisnis, teori keputusan sangat penting karena seorang manajer sering menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian. Misalnya ketika perusahaan ingin membuka cabang baru, menentukan jumlah produksi, melakukan investasi atau memunculkan produk baru ke pasar. Setiap keputusan tentu memiliki resiko dan kemungkinan hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan metode analisis agar keputusan yang dapat diambil dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Terdapat 3 kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah certain atau kepastian. Pada kondisi ini, hasil dari keputusan dapat diketahui dengan pasti sehingga tingkat resikonya itu sangat kecil. Misalnya, seperti menabung di bank atau dengan bunga yang tetap atau membeli barang dengan harga yang pasti. Yang kedua itu ada risk atau resiko. Dalam kondisi ini, terdapat beberapa kemungkinan hasil yang dapat terjadi dan masing-masing memiliki probabilitas tertentu. Misalnya, perusahaan yang memproduksi barang, kemungkinan larisnya itu sebesar 70% dan kemungkinan gagalnya itu 30%. Dan yang ketiga itu ada uncertainty atau ketidakpastian. Pada kondisi ini, hasil keputusan belum dapat diketahui secara jelas dan probabilitasnya juga belum pasti. Biasanya kondisi ini terjadi ketika perusahaan menghadapi situasi baru atau perubahan pasar yang sulit diprediksi. Selanjutnya terdapat 2 jenis pengambilan keputusan yaitu programmed decision dan non-programmed decision. Programmed decision merupakan keputusan yang bersifat rutin, berulang, dan biasanya sudah memiliki prosedur tertentu. Karena sifatnya rutin, keputusan ini relatif lebih mudah dilakukan. Contoh programmed decision misalnya seperti sistem
pengajian karyawan, pengaturan stok barang di gudang, jadwal operasional perusahaan, dan prosedur pelayanan pelanggan. Karena keputusan tersebut dilakukan secara berulang, biasanya perusahaan sudah memiliki aturan atau standar operasional yang jelas. Sedangkan non-programmed decision merupakan keputusan yang baru, unik, dan lebih kompleks sehingga membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Contohnya, seperti pembukaan cabang baru, merger perusahaan, peluncuran produk baru, atau investasi dalam jumlah besar. Keputusan jenis ini memiliki tingkat risiko yang tinggi karena belum pernah dihadapi sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan metode seperti teori keputusan dan pohon keputusan untuk membantu menentukan pilihan terbaik. Pohon keputusan atau decision tree merupakan model visual yang digunakan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Model ini berbentuk seperti cabang pohon yang menggambarkan hubungan antara pilihan keputusan, kemungkinan kondisi yang terjadi, serta hasil yang akan diperoleh dari setiap alternatif. Dengan menggunakan pohon keputusan, perusahaan dapat melihat berbagai alternatif keputusan secara lebih jelas dan terstruktur. Metode ini membantu manajer memahami kemungkinan keuntungan maupun kerugian dari setiap pilihan sebelum menentukan keputusan akhir. Selain itu, pohon keputusan juga mempermudah proses analisis karena seluruh kemungkinan digambarkan secara visual. Dengan begitu, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya menggunakan angka atau label. Pohon keputusan memiliki beberapa fungsi penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Fungsi pertama yaitu menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Dengan adanya program pohon, perusahaan dapat memecah masalah besar menjadi beberapa bagian yang lebih jelas. Fungsi berikutnya yaitu membantu proses analisis menjadi lebih sistematis dan terarah. Melalui pohon keputusan, perusahaan dapat melihat langkah demi langkah setiap alternatif keputusan yang tersedia. Selain itu, metode ini juga membantu perusahaan membandingkan berbagai alternatif keputusan berdasarkan keuntungan dan juga risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat menjadi lebih rasional, objektif, dan berdasarkan data yang jelas, bukan hanya berdasarkan perkiraan semata. Terdapat 5 langkah dalam analisis pohon keputusan. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Tahap ini penting agar tujuan keputusan menjadi jelas. Langkah kedua yaitu menggambarkan pohon keputusan berdasarkan alternatif yang tersedia. Pada tahap ini, seluruh pilihan keputusan dan kemungkinan kondisi mulai disusun dalam bentuk diagram. Langkah ketiga yaitu menentukan probabilitas dari setiap kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menghitung keuntungan atau hasil dari setiap alternatif keputusan. Dan langkah terakhir adalah menghitung EMV atau Expected Monetary Value untuk menentukan alternatif keputusan terbaik berdasarkan nilai harapan keuntungan tertinggi. Selanjutnya, Expected Monetary Value atau EMV. EMV atau Expected Monetary Value merupakan nilai harapan keuntungan dari suatu keputusan berdasarkan probabilitas yang ada. Perhitungan EMV dilakukan dengan cara mengaitkan kemungkinan hasil dengan probabilitasnya. Kemudian seluruh hasil dijumlahkan. Semakin besar nilai EMV, maka semakin baik alternatif keputusan tersebut. Oleh karena itu, metode EMV sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkaitan dengan resiko dan probabilitas. Sebagai contoh, apabila suatu keputusan memiliki peluang keuntungan sebesar 70% dengan laba 100 juta rupiah dan peluang rugi sebesar 30% dengan kerugian 20 juta rupiah, maka nilai EMV dapat dihitung dari kedua kemungkinan tersebut. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama yaitu mudah dipahami karena disajikan dalam bentuk visual sehingga hubungan antar keputusan dapat dilihat dengan jelas. Kelebihan berikutnya yaitu membantu proses analisis menjadi lebih
sistematis, dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih objektif berdasarkan data probabilitas. Namun, pohon keputusan juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu membutuhkan data yang akurat agar hasil analisis dapat dipercaya. Jika data yang digunakan salah, maka keputusan yang dihasilkan juga dapat menjadi tidak tepat. Selain itu, pohon keputusan cukup sulit dibuat apabila masalah yang dihadapi terlalu kompleks dan memiliki terlalu banyak kemungkinan kondisi. Karena itulah, perusahaan harus benar-benar teliti dalam menyusun dan menganalisis pohon keputusan. Terdapat beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu maximin, maximax, dan minimax. Regret. Maksimin merupakan pendekatan pesimis, yaitu memilih hasil terbaik dari kemungkinan yang paling buruk. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin menghindari resiko besar. Sedangkan maximax merupakan pendekatan optimis karena memilih alternatif dengan keuntungan paling besar. Dan minimax regret digunakan untuk meminimalkan kerugian akibat kehilangan kesempatan terbaik. Ketiga pendekatan ini dapat digunakan sebagai kondisi perusahaan dan tingkat risiko yang dihadapi. Melalui teori keputusan, perusahaan dapat menentukan pilihan secara lebih nasional, sistematis, dan berdasarkan data yang jelas. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teori keputusan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Penggunaan pohon keputusan membantu perusahaan melihat berbagai alternatif keputusan beserta risiko dan keuntungan yang mungkin terjadi. Selain itu, metode MPV membantu perusahaan menentukan alternatif yang paling menguntungkan berdasarkan probabilitas yang ada. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai teori keputusan lanjutan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.